Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani dengan NIM 45224049 dari kelas 2B D4 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar perbankan. Materi ini penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hal keuangan seperti menabung, bertransaksi, dan menggunakan layanan bank. Sebelum masuk ke materi, ada satu kutipan dari Robert Kiyosaki, yaitu orang kaya bukan soal banyak uang, tapi pintar ngatur uang. Nah, dalam video ini saya akan membahas 4 hal utama, yaitu yang pertama tentang uang, kedua asal mula kegiatan perbankan, ketiga pengertian bank, dan yang terakhir perkembangan perbankan di Indonesia. Keempat materi ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam memahami dunia perbankan. Nah, kita mulai dari pengertian uang. Apa sih itu uang? Uang adalah alat tukar yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi. Dengan adanya uang, kita tidak perlu lagi menggunakan sistem barter. Contohnya, menukar beras dengan ikan yang cukup sulit karena harus menemukan orang yang membutuhkan barang kita. Contohnya saat kita membeli makanan di kantin atau di warung, kita cukup membayar dengan uang sehingga transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Nah, selanjutnya adapun fungsi uang. Uang memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama sebagai alat tukar, yaitu untuk membeli barang dan jasa. Kedua, sebagai satuan hitung, yaitu untuk menentukan harga suatu barang. Ketiga, sebagai penyimpan nilai, artinya uang bisa disimpan untuk digunakan di masa depan, misalnya dengan menabung. Dan keempat, sebagai alat pembayaran seperti membayar listrik, biaya sekolah, atau kebutuhan lainnya. Jadi, uang sangat berperan dalam menunjang aktivitas ekonomi kita sehari-hari. Selanjutnya, jenis-jenis uang. Jenis uang dibagi menjadi 3. Yang pertama, uang kartal, yaitu uang kertas dan logam yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kedua, uang giral, yaitu uang yang digunakan melalui bank, seperti cek dan giro, yang biasanya dipakai oleh perusahaan atau dalam transaksi besar. Dan yang ketiga, uang elektronik, yaitu uang dalam bentuk digital, seperti e-wallet, kartu e-money, atau pembayaran menggunakan QRIS yang sekarang semakin sering digunakan karena lebih praktis. Nah, selanjutnya asal mula kegiatan perbankan. Kegiatan perbankan awalnya berasal dari sistem barter, namun karena barter memiliki banyak keterbatasan, muncul kegiatan penukar uang yang dilakukan oleh money changer. Contohnya seperti penukar mata uang asing di bandara. Kegiatan ini sudah ada sejak zaman kuno, seperti di Babilonia, Yunani, dan Romawi, yang kemudian berkembang menjadi sistem perbankan seperti sekarang. Selanjutnya, perkembangan awal bank. Perbankan mulai berkembang pesat di Italia. Pada masa itu, masyarakat mulai menitipkan uang mereka kepada pihak tertentu agar lebih aman. Kemudian, uang tersebut dipinjamkan kembali kepada orang lain yang membutuhkan. Misalnya,
pedagang yang ingin mengembangkan usahanya. Dari sinilah muncul sistem simpan dan pinjam yang menjadi dasar kegiatan bank saat ini. Bank juga mulai membantu perdagangan antar negara. Selanjutnya ada pengertian bank. Apa sih itu bank? Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman. Contohnya, kita menabung uang di bank, lalu bank menggunakan uang tersebut untuk memberikan pinjaman kepada orang lain, misalnya untuk usaha atau kebutuhan lainnya. Jadi, bank berperan sebagai pengelola dan penyalur dana. Selanjutnya, ada fungsi bank. Fungsi utama bank adalah sebagai perantara keuangan atau intermediasi. Artinya, bank menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan uang dengan pihak yang membutuhkan uang. Selain itu, bank juga menyediakan berbagai layanan seperti transfer uang, pembayaran online, ATM, dan mobile banking. Dengan adanya bank, kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah dan efisien. Selanjutnya ada perbankan di Indonesia. Perbankan di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Bank pertama yang didirikan adalah De Javasche Bank yang berfungsi sebagai bank sirkulasi atau pengatur peredaran uang. Keberadaan bank ini menjadi awal berkembangnya sistem perbankan di Indonesia yang kemudian terus berkembang hingga saat ini. Selanjutnya ada perkembangan modern perbankan. Saat ini perbankan di Indonesia sudah berkembang sangat pesat. Ada Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengatur kebijakan moneter dan OJK sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan keuangan. Selain itu, muncul juga bank digital dan layanan vintage yang memungkinkan kita melakukan transaksi hanya melalui smartphone seperti transfer, pembayaran, dan belanja online. Adapun kesimpulan dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa uang memiliki peran penting dalam mempermudah transaksi ekonomi. Kegiatan perbankan berkembang dari sistem sederhana hingga menjadi sistem modern seperti sekarang. Dan saat ini, bank memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola keuangan masyarakat, seperti mendukung pertumbuhan ekonomi. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar perbankan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.